Hai guys, kembali lagi bersama saya, Alif Abdurrahman. Jadi di kesempatan kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang relevan, yang penting, yaitu berpikirlah dari segala sisi. Atau berpikirlah 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Contoh, kalian pernah nggak sih marah? Karena kalian marah, jadi kalian tiba-tiba mukul orang tersebut. Dan kalian sadar ternyata itu salah. Contoh misalnya, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami. Ada temen nih, dia pinjam uang ke saya. Lip, pinjam uang dong. Langsung aku bertanya untuk apa? Untuk ini nih. Terus aku kasihan, jadi aku bantulah ini orang. Ini, dipinjemin, balikin tanggal sekian ya. Ya, nah, sudah jatuh tempo. Mana bro, uangnya bro? Udah jatuh tempo nih. Oh, nanti belum, Lip. Mungkin minggu depan lagi, karena belum gajian. Nah, minggu depannya lagi kita tagih, ternyata begitu terus. Otomatis kita kayak kecewa dong dan marah. Kok bisa? Perjanjiannya sekian dan kita niatnya pengen ngebantu, tapi dia tidak ngebantu juga. Kita juga butuh uang. Dan secara tidak sadar kita marah, tiba-tiba mukul. Dan kita yang salah. Tiba-tiba kita dilaporin dan hutangnya lunas karena damai. Dan kita menyesal. Nah inilah, terkadang kita tidak berpikir 2 kali dalam melakukan sesuatu. Ini yang biasa terjadi di segala hal yang viral. Terkadang orang tidak berpikir 2 kali membunuh atau mencuri atau begal dan jadi ormas, malak-malak. Terkadang orang itu tidak berpikir 2 kali. Terkadang orang-orang itu tidak berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Dan itulah yang harus teman-teman miliki. Ilmu berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu adalah ilmu yang penting. Sebelum itu aku mau ngerokok dulu ya. Contoh misalnya, mungkin teman-teman yang lagi nonton aku, mungkin sekarang lagi beraktivitas, mungkin ada yang sedang makan, atau mungkin ada yang sedang rebahan, atau mungkin ada yang sedang nongkrong, atau mungkin ada yang sedang ngerokok sambil minum kopi, dan lain sebagainya. Dan itu bisa diibaratkan situasi yang normal, situasi yang biasa. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak apa yang sedang terjadi di Palestina? Orang-orang Palestina sekarang tuh lagi ngapain? Ya, mungkin mereka lagi dibom, mereka nggak punya rumah, mereka lagi kesusahan listrik, mereka lagi kelaparan, cari makan susah, di mana makan, mungkin mereka ada yang lagi nangis, mungkin mereka ada yang nangis dan sedih karena saudaranya dibunuh sama Israel. Mungkin mereka lagi haus, cari air susah, dan mungkin di sana juga gelap karena tidak ada listrik. Bisa pikiran kita, orang Palestina lagi banyak kesusahan. Dan pernah berpikir lagi nggak di sudut pandang yang lain, kalian pernah apa yang dilakukan sekarang koruptor? Contoh begini, misalnya ada koruptor nih, ini sudah jelas koruptor dan dia koruptor tapi belum ditangkap, belum ketahuan lah korupsinya. Si koruptor ini kira-kira lagi ngapain ya? Mungkin dia lagi ngerokok, mungkin dia lagi kasih hadiah ke anak-anaknya, mungkin si koruptor ini lagi nongkrong sama teman-temannya, dan mungkin lagi si koruptor ini lagi milih mobil apa yang bagus dibeli, dan lain sebagainya. Dan terkadang misalnya seperti ini, berpikir sudut pandang yang berbeda. Ada yang lagi viral, yang baru-baru ini, Bill Gates datang ke Indonesia membahas MBG, program MBG bersama Pak Presiden Prabowo.
Dan di pembahasan MBG ada Bill Gates menghibahkan vaksin TBC. TBC ini tuberkulosis. Vaksin TBC yang katanya penyakit TBC ini penyakit yang diakibatkan bakteri tuberkulosis yang bisa disebut virus tuberkulosis yang biasa tersebar melalui udara, tersebar melalui batuk, tersebar melalui orang ngobrol, terserap kita hirup dan sampai ke jantung. Dan katanya bisa efeknya bisa demam, mukanya pucat, lemas, dan sesak napas, bahkan kematian. Yang konon katanya per tahun kematiannya bisa sampai 100.000 per tahun diakibatkan dari TBC. Dan Pak Prabowo katanya mau menerima hibah dari Bill Gates, yaitu vaksin TBC, yang dimana vaksin TBC ini adalah uji coba dari seluruh dunia, dan Indonesia termasuk salah satunya sebagai uji coba vaksin TBC. Mungkin dari pernyataan ini, uji coba Indonesia bakal uji coba vaksin TBC. Mungkin dari pernyataan ini, Pak Prabowo beranggapan positif tentang hal itu. Karena ini membantu sekali. Karena gratis dihibahkan. Kenapa tidak? Dan bahkan Pak Prabowo katanya mau beri tanda kehormatan kepada si Bill Gates karena dia memberikan suatu bantuan yang sangat-sangat membantu katanya. Tapi tanpa disadari sebenarnya isu vaksin uji coba ini kalau diterima sama masyarakat, masyarakat akan berpikir, kenapa enggak pemerintah dulu saya yang uji coba? Kenapa Pak Prabowo menjual rakyatnya untuk supaya vaksin TBC? Jadi pasti ada hal-hal yang kontra dengan isu tersebut. Makanya kita harus berpikir tentang yang pro, yang kontra, dan yang jalan tengahnya, solusinya seperti apa. Dan ini terkadang tidak dipikirkan oleh berbagai orang, yang padahal itu penting. Jadi menurut teman-teman kira-kira vaksin TBC ini penting dilakukan uji coba di Indonesia atau bagaimana kira-kira? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.